Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone yang akan saya kerjakan, yaitu handphone Oppo A52. Ini beliau membawakan LCD original atau LCD bekas dari bawaannya, karena handphone ini sebelumnya sudah pernah diganti LCD teman-teman. Namun selang beberapa minggu kemudian setelah habis penggantian LCD, itu ada keretakan di bagian samping. Seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi di bagian samping ada keretakan di bagian layar LCD-nya. Kita coba untuk nyalakan dulu. Ternyata setelah saya tekan tombol power atau tombol on off tidak ada respon. Kita coba untuk koneksikan menggunakan charger teman-teman. Oke, ada tanda notifikasi tanda petir tadi ya teman-teman, hanya sekilas saja, dan ternyata di bagian ini terlihat jelas. Di bagian LCD hanya bergaris di bagian bawah saja teman-teman, sedangkan untuk di gambarnya tidak ada tampilan sama sekali. Dan ini adalah LCD original dari bawaan yang dimintai beliau untuk mengerjakan, yaitu perbaikan di bagian fleksibel LCD-nya. Jadi awal mula penyebab LCD yang original ini rusak itu disebabkan oleh bagian fleksibel ada yang robek seperti ini teman-teman. Jadi beliau tidak sempat memperbaiki LCD yang originalnya, langsung diganti sama LCD satu set yang KW, dan selang beberapa minggu kemudian rusak lagi karena di bagian samping ada kerusakan di bagian keretakan LCD. Oke, di bagian ini kita akan coba untuk mengerjakan, yaitu bagaimana cara menyambung fleksibel yang robek teman-teman. Di bagian ini saya melapisi atau melindungi di bagian LCD agar nanti proses pengerjaan tidak bikin di bagian lapisan dalam LCD itu rusak ya teman-teman. Oke, kita cek dulu di bagian fleksibel yang robek. Oke, seperti ini kondisinya teman-teman. Kerusakannya hampir robek separuh ya teman-teman. Jadi robeknya itu separuh dari fleksibel. Di bagian ini kita rapikan dulu. Oke, kita potong secukupnya saja, yaitu untuk merapikan fleksibelnya. Oke, setelah kita potong, kita bersihkan dulu teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan, kita kerik sesuai jalurnya. Yang di bagian pojok tengah itu sengaja saya coba untuk kerik dulu apakah jalurnya putus atau tidak teman-teman. Jadi ada beberapa, lumayan banyak untuk jalur yang putus karena disebabkan oleh fleksibelnya robek. Di bagian ini kita coba untuk kerik dulu ya teman-teman. Kita kerik secara halus. Untuk menekannya, kalau saran saya menekan menggunakan karter, atau saat kita kerik fleksibelnya itu jangan terlalu dalam ya teman-teman, karena jika terlalu dalam itu bisa menyebabkan jalur putus dan menyebabkan bisa tembus ke dalam ground. Oke, kita kerik sesuai jalurnya, satu persatu kita kerik, dan harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Untuk di bagian tengah itu jalurnya sangatlah kecil dibandingkan di bagian ini, itu cukup kelihatan besar, atau jalurnya itu kelihatan jelas ya teman-teman, dibandingkan yang atas itu sangatlah tipis dan kecil sekali. Jadi harus hati-hati saat kita kerik di bagian fleksibelnya. Setelah kita kerik, kita bersihkan dan kita siapkan flux secukupnya saja. Oke, dan lalu kita coba untuk kasih tenol pasta ya teman-teman, atau tenol cair. Oke, kita solder di bagian jalur yang sudah kita kerik. Jadi untuk mengasih tenolnya secukupnya saja teman-teman, nggak usah terlalu banyak, yang tujuannya hanya untuk memberi tenol di bagian jalur yang sudah kita kerik. Setelah kita solder, kita bersihkan dan kita cek jalurnya.
Oke, sudah kita kasih T0 dan kita kasih flux, dan di bagian ini kita siapkan kawat jumpernya teman-teman. Kita hubungkan atau kita sambungkan satu persatu di bagian fleksibel jalur yang terputus. Oke, untuk di bagian proses pengerjaan penyambungan fleksibel seperti ini, apabila di bagian jalur fleksibelnya itu sangat kecil seperti ini, itu harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Terutama pengerjaannya harus ekstra sabar dan juga ekstra tenang. Jika tidak tenang dan kurang fokus untuk pengerjaannya, itu hasilnya nanti tidak bakalan bisa berhasil teman-teman. Jadi untuk pengerjaannya jangan sampai untuk di bagian kita menyambungkan fleksibel jalur yang terputus menggunakan kawat jumper, itu jangan sampai berdempetan ya teman-teman, atau alias itu jalurnya saling terhubung di bagian sampingnya. Dan setelah kita jumper, di bagian ini saya lindungi atau saya melapisi menggunakan cairan PCB atau lem UV. Kita keringkan dulu. Oke, jika sudah kering, di bagian ini yang tertutupi oleh lem yang belum kita sambung, kita kerik dulu teman-teman. Kita kerik agar jalurnya bisa kelihatan, dan kita kasih T0 sedikit saja, yaitu untuk memberikan T0 ulang, karena di bagian atas tadi kita kerik ulang ya teman-teman, karena tertutupi oleh lem warna hijau. Selanjutnya kita sambungkan satu persatu di bagian jalur yang kelihatan sedikit lebih besar. Untuk kawat jumpernya yang bagian atas atau jalur yang kecil itu saya menggunakan bekas dari kabel kawat buat speaker Nokia kalau nggak salah teman-teman, speaker Nokia bagian atas. Dan kalian bisa menggunakan bekas kabel kawat dari handsfree atau handset, itu kalian bisa menggunakannya karena kabelnya cukup lumayan lembut atau sangatlah kecil. Sedangkan untuk di bagian yang jalur yang besar, untuk fleksibel yang jalurnya besar, saya menggunakan kawat dengan ukuran jumper yang standar yang biasa untuk buat kita jumper komponen. Oke, setelah kita sambungkan di bagian jalur yang sedikit lebih besar, kita lindungi dulu atau kita lapisi, yaitu menggunakan cairan PCB atau lem UV warna hijau. Kita kasih secukupnya saja dan kita tinggal merapikan, dan kita tinggal menunggu untuk pengeliman bisa kering teman-teman. Untuk pengeringan lebih cepat, kalian bisa menggunakan lampu UV yang wattnya cukup lumayan besar teman-teman. Setelah lemnya kering, di bagian bawah fleksibel kita bersihkan, biasanya masih ada sisa lem warna hijaunya. Oke, kita balik di bagian belakang seperti ini atau di bagian bawahnya, dan kita rapikan apabila ada sisa lem. Dan selanjutnya kita lindungi lagi menggunakan lem UV atau lem PCB. Kita keringkan, dan setelah kita keringkan kita rapikan dulu. Oke, setelah kita rapikan kita cek ulang apakah benar-benar presisi atau belum untuk penyambungannya. Dan di bagian ini saya melindungi menggunakan solasi teman-teman, yang tujuannya untuk memperkuat di bagian fleksibelnya. Oke, setelah kita berhasil untuk menyambungkan fleksibel, selanjutnya kita bongkar LCD-nya dulu teman-teman. Untuk pembongkaran handphonenya kita bisa menggunakan pemanas, yaitu untuk mempermudah pembongkaran backdoor. Dan selanjutnya kita bongkar total handphonenya teman-teman, yaitu tujuannya untuk perakitan LCD yang sudah kita kerjakan tadi. Dan untuk di bagian ini kita lepas dulu di bagian baterai. Oke, di bagian ini kita lepas fleksibel LCD-nya, dan kita ambil LCD yang sudah kita kerjakan tadi atau yang sudah kita perbaiki. Di bagian fleksibel yang robek sudah kita perbaiki dan sudah kita sambung, tinggal kita pengetesan teman-teman. Kita tes dan kita nyalakan apakah sudah berhasil dan LCD-nya sudah tampil atau belum.
Oke, kita nyalakan dan alhamdulillah LCD-nya sudah tampil teman-teman. Jadi LCD original dari bawaan Oppo A52 ini atau bisa digunakan dengan Oppo A92 itu sudah berhasil dan gambarnya sudah tampil, dan kita cek untuk fungsi touchscreen-nya. Alhamdulillah touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal, untuk kontrasnya juga sudah bisa kita atur. Kita coba matikan dulu di mode gelapnya agar terlihat jelas untuk background warna putihnya ada yang cacat atau tidak. Dan alhamdulillah untuk LCD-nya masih bersih, jernih, dan tidak ada yang cacat ya teman-teman. Alhamdulillah untuk LCD-nya sudah kembali tampil dan fungsi touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal kembali. Jadi kalau saran saya, apabila kalian mendapatkan kerusakan seperti ini, alangkah baiknya diperbaiki atau berusaha untuk diperbaiki dulu fleksibel yang robek sebelum mengganti LCD satu set teman-teman. Untuk di bagian LCD ini yang saya akan coba untuk melepasnya, saya curiga untuk di bagian stiker belakang atau di bagian bawah LCD itu belum dilepas teman-teman. Kita coba untuk angkat LCD-nya. Dan benar terlihat jelas untuk segel di bagian bawah LCD beserta penutup kamera depan itu kok tidak dilepas teman-teman. Jadi sayang banget untuk penggantian LCD yang KW satu set, ternyata stiker dan juga penutup kamera depannya tidak dilepas teman-teman. Usahakan untuk pengerjaannya jangan seperti itu ya teman-teman, apalagi untuk pengelimannya di bagian tengah frame juga dikasih lem. Jadi usahakan untuk penggantian LCD satu set yang KW ataupun LCD satu set yang merek tipe lainnya, usahakan jangan dikasih lem di bagian tengah, dan usahakan di bagian segel belakang LCD itu dilepas semua teman-teman. Untuk di bagian ini saya koreksi bagian lubang kamera depan karena terdapat debu atau kotoran, jadi kita bersihkan dulu, yang tujuannya agar nanti hasil kamera depannya masih bisa jernih dan bersih teman-teman. Dan kita siapkan untuk solasi double tip kecil dan sedikit saja di bagian tengah frame, dan di bagian ini saya melindungi di bagian lubang fleksibel LCD yang tujuannya agar tidak bikin robek lagi di bagian fleksibelnya teman-teman. Dan saya koreksi di bagian solasi yang untuk melindungi fleksibel lampu LED, saya ganti dulu agar terlihat rapi, dan di bagian ini saya menggunakan lem warna bening di area lubang sensor proximity-nya. Selain itu saya menggunakan lem warna hitam untuk sekeliling kaca touchscreen-nya teman-teman. Jadi alangkah baiknya untuk pengeliman, kalau saran saya lebih bagus di bagian kaca touchscreen, bukan di bagian frame. Apabila kebanyakan lem untuk penggunaan di bagian frame itu bisa menyebabkan pengerjaannya kurang rapi teman-teman. Dan kita lindungi lagi menggunakan solasi anti ground di bagian fleksibel sebelum kita rakit. Oke, kita pasang semua untuk segala spare partnya, jangan sampai ada yang lupa. Kita tinggal pasang untuk di bagian bezel tengah. Oke, kita bersihkan dulu di bagian modul lensa kamera belakangnya agar hasil kamera belakang bisa bersih teman-teman. Sedangkan untuk di bagian backdoor, apabila masih ada sisa lem kita bersihkan dulu, dan di bagian bezel apabila masih ada sisa lem yang tebal kita bersihkan dulu teman-teman. Tujuannya agar pemasangannya lebih rapi saja. Setelah kita kasih segel, kita pasang untuk backdoornya, sudah menunggu lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya setelah proses, yaitu pengerjaan perbaikan di bagian menyambung fleksibel LCD yang robek. Tapi sayang sekali untuk di bagian penggantian LCD yang KW itu sayang sekali teman-teman. Untuk di bagian stiker pelindung kamera itu masih nempel stikernya di bagian belakang LCD, harusnya dilepas dan beserta segel di belakang LCD itu dilepas apabila penggantian LCD satu set. Oke, untuk LCD-nya masih bisa tampil setelah kita selesai perakitan, dan fungsi touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan sangat nyaman sekali teman-teman. Karena masih menggunakan LCD yang original dari bawaannya, alhamdulillah bisa terselamatkan. Tidak jadi untuk penggantian LCD satu set yang KW lagi. Karena sayang sekali apabila LCD yang original ini dibuang sia-sia karena kerusakannya hanya sepele, yaitu di bagian fleksibel LCD-nya yang robek teman-teman.
Apabila masih bisa berusaha untuk perbaikan LCD, ya diusahakan diperbaiki sebelum kita mengganti LCD. Oke, untuk hasil kamera depan dan hasil kamera belakang terlihat jelas masih bersih dan jernih apabila kita mengerjakan dengan ekstra bersih, teliti, dan rapi teman-teman. Oke, untuk pengerjaannya sudah selesai semua, yaitu perbaikan menyambung fleksibel yang robek. Semoga tutorialnya selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.